Di awal abad ke-15 ketika sebagian besar dunia masih terpaku pada daratan atau hanya berani menjelajahi perairan pesisir, sebuah kekuatan maritim tak tertandingi telah lahir di timur. Jauh sebelum penjelajah barat seperti Columbus dan Magellan mengukir nama mereka dalam sejarah, seabad penuh sebelum mereka berani melintasi samudera yang luas, Tiongkok telah meluncurkan ekspedisi yang mengubah peta dunia. Seorang laksamana muslim yang luar biasa, bernama Zheng He, memimpin armada raksasa yang belum pernah ada tandingannya, bukan hanya menguasai samudera luas, tetapi juga membentuk jalur perdagangan dan diplomasi global yang menghubungkan peradaban-peradaban jauh. Bayangkan, jika Anda bisa pemandangan yang tak terlukiskan ini. Lautan yang dipenuhi bukan hanya puluhan kapal, tetapi ratusan kapal kayu raksasa yang bergerak serempak, menguasai elemen alam. Sebuah armada yang begitu besar, begitu terorganisir, sehingga ketika berlayar bersamaan, kapal-kapal megahnya terbentang sejauh mata memandang, dari satu ujung cakrawala ke ujung lainnya. Mereka membentuk dinding raksasa yang bergerak, sebuah pemandangan yang tak hanya menakjubkan, tetapi juga mengisyaratkan kekuatan tak tergoyahkan yang datang dari timur. Kedatangan mereka di pelabuhan asing pastilah sebuah peristiwa yang tak terlupakan, memukau setiap mata yang menyaksikannya. Kapal-kapal Zheng He lebih dari sekadar alat transportasi. Mereka adalah entitas hidup kota-kota terapung yang mandiri, merepresentasikan puncak teknologi maritim pada masanya. Masing-masing kapal raksasa ini membawa ribuan personel, mulai dari tentara perkasa yang siap mempertahankan kehormatan kekaisaran, pelaut berpengalaman yang menguasai seni navigasi, hingga sarjana yang mendokumentasikan setiap penemuan, diplomat yang menjalin hubungan baik, pedagang yang mencari komoditas baru, dan tabib yang menjaga kesehatan seluruh kru. Mereka juga membawa serta harta karun berharga, pasokan makanan yang melimpah untuk berbulan-bulan, dan bahkan kebun-kebun kecil yang mampu menopang kehidupan di tengah samudera, menjadikan mereka benar-benar mandiri. Namun ada perbedaan mendasar antara ekspansi maritim Tiongkok di bawah Zheng He dan gelombang penjajahan yang akan datang dari barat. Tujuan Zheng He bukanlah penjajahan atau penaklukan brutal. Dia tidak berlayar dengan pedang untuk menaklukkan wilayah baru atau memaksakan kehendak kekaisaran. Sebaliknya, ia datang dengan hadiah dan niat baik, membawa pesan perdamaian dan kemakmuran. Misinya adalah untuk menunjukkan kekuatan dan kemakmuran kekaisaran Tiongkok melalui diplomasi yang cerdas, perdagangan yang saling menguntungkan bagi semua pihak, dan pertukaran budaya yang damai, membangun jembatan persahabatan alih-alih tembok permusuhan. Dari pelayaran menakjubkan ini, Zheng He dan armadanya kembali, bukan hanya dengan kisah-kisah petualangan, tetapi juga dengan membawa harta karun eksotis yang belum pernah dilihat di negerinya, termasuk rempah-rempah langka dari timur yang memenuhi udara dengan aroma memikat, batu permata yang berkilauan dengan warna-warni yang mempesona, dan yang paling menakjubkan, seekor jerapah hidup. Makhluk agung ini, dengan lehernya yang panjang dan anggun dianggap sebagai simbol keberuntungan dan umur panjang yang luar biasa di istana kekaisaran. Sebuah hadiah yang sempurna untuk kaisar. Namun di balik semua kemegahan, keberhasilan, dan prestasinya yang cemerlang, ada kisah kelam dan pahit yang tersembunyi. Zheng He terlahir sebagai Ma He, seorang anak laki-laki Hui yang berasal dari keluarga muslim di provinsi Yunnan. Pada usia muda, ia menjadi korban perang, ditangkap, dikebiri, dan dijadikan kasim di istana kekaisaran Ming. Masa kecilnya dihancurkan oleh trauma perang dan kehilangan. Sebuah awal yang tragis, menyakitkan, dan tidak adil bagi seorang pria yang akan bangkit dari abu untuk menjadi salah satu penjelajah terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Tapi yang lebih tragis dan ironis adalah nasib warisannya yang tak ternilai. Setelah Laksamana Zheng He wafat dan Kaisar Yongle yang mendukungnya juga meninggal, Kaisar baru yang naik takhta justru memerintahkan tindakan yang tak termaafkan. Dengan alasan penghematan biaya dan kebijakan isolasionisme, ia memerintahkan untuk membakar seluruh armadanya yang agung hingga tak bersisa. Lebih jauh lagi, ia menghancurkan semua catatan perjalanan, peta, dan jurnal yang berisi detail ekspedisi luar biasa ini. Sebuah keputusan yang secara efektif menghapus jejak dan pencapaian maritim Tiongkok dari sejarah resmi. Sebuah tragedi besar bagi pengetahuan, ambisi, dan potensi Tiongkok. Dengan keputusan drastis dan fatal itu, Tiongkok memilih untuk mengunci diri sepenuhnya dari dunia luar. Armada yang pernah berlayar hingga ke Afrika dan Jazirah Arab
kini lenyap di telan api, dan nama Zheng He dibiarkan tenggelam dalam abu sejarah, terlupakan oleh bangsanya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Babak gemilang eksplorasi maritim Tiongkok ditutup secara paksa, dan kebijakan isolasionisme ini mengubah arah peradaban Tiongkok selama berabad-abad, menahan kemajuan dan interaksi dengan dunia global. Dunia tidak menunggu. Di saat Tiongkok memilih untuk memalingkan muka dari lautan, bangsa-bangsa barat mulai bangkit dan memberanikan diri. Mereka meluncurkan ekspedisi-ekspedisi yang berani, berlayar ke dunia yang tanpa mereka sadari sudah pernah dipeluk, dijelajahi, dan dihubungkan oleh sang laksamana yang terlupakan ini. Sebuah ironi sejarah yang pahit, sebuah titik balik yang mengubah jalannya peradaban global, di mana Barat mengambil alih estafet eksplorasi yang pernah dipegang erat oleh Timur. Keputusan satu bangsa, satu kebijakan isolasionis, dapat mengubah takdir dunia secara fundamental. Meskipun lautan telah menyaksikan banyak penjelajah, ia tidak akan pernah melupakan jejak sang raksasa, Laksamana Zheng He, sebuah warisan yang mungkin terlupakan oleh sejarah resmi bangsanya sendiri. Namun kisah perjalanannya tetap bergema, mengingatkan kita akan potensi yang pernah ada, ambisi yang besar, dan jalur sejarah yang tidak ditempuh. Zheng He adalah bukti bahwa dunia telah saling terhubung jauh sebelum narasi Barat dimulai.